Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Adapun tema renungan pagi untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Mujizat dan Pemulihan Tuhan. Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal kecil yang tentunya memiliki pengaruh yang begitu besar. Ada banyak hal-hal kecil menurut pandangan manusia, tetapi ketika hal kecil itu berada di tangan Allah, hal kecil itu bisa dipakai Allah untuk melakukan hal yang besar. Saudara-saudara sekalian, misalnya kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, umpan Daud yang kecil dapat mengalahkan raksasa Goliat yang besar. Begitu juga Tuhan Yesus juga memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Melewati renungan hari ini yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mengenai kisah Panglima Naaman yang mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya. Saudara-saudara, bagikan kunci kecil yang dapat membuka pintu gerbang yang besar. Kita melihat ternyata tokoh utama yang berperan penting hari ini adalah seorang anak perempuan yang merupakan pelayan dari istri Naaman. Saudara sekalian, siapakah perempuan ini? Perempuan ini adalah berasal dari bangsa Israel yang pada saat itu ditawan dan kemudian menjadi pelayan di rumah Naaman. Anak gadis ini kemudian Tuhan pakai untuk menjadi tokoh utama yang membuka pintu mujizat Tuhan dengan cara ia menyampaikan sebuah kabar, menyampaikan sebuah informasi penting untuk Naaman. Apabila ia ingin sembuh, maka ia harus menemui seorang nabi Israel yaitu Nabi Elisa untuk dapat menyembuhkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membuka pintu mujizat dan pemulihannya. Bahkan melewati hal-hal yang kita anggap kecil dan sederhana. Seperti halnya anak gadis ini mau menyaksikan kasih dan berkat Allah bagi Naaman. Inilah yang juga menjadi tugas kita semua untuk membagikan berkat, memberitakan kesaksian, memberikan kabar baik, memberikan nasihat, memberikan hal-hal tuntunan yang berguna, bermanfaat bagi orang-orang selain kita ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan hidup. Oleh sebab itu, biarlah hari ini melewati hidup kita boleh membawa manfaat yang besar, membawa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita. Selanjutnya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga bahwa di tengah situasi persoalan yang kita hadapi, diperlukan iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan hidup kita. Kita melihat walaupun Naaman belum melihat apa yang dikatakan oleh perempuan ini, tetapi ia percaya, bahkan dikatakan hari ini yang di dalam hatinya sangat percaya, dan ia melakukan apa yang dikatakan oleh perempuan ini untuk menemui yaitu Elisa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita pun percaya seperti halnya Naaman percaya ia dapat disembuhkan. Walaupun ia belum melihat pada saat itu apakah ia bisa disembuhkan atau tidak, tetapi ia melakukan apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Dan ternyata benar, akhirnya mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi atas hidupnya. Mari kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada ketika kita selalu berseru, memohon dalam doa dengan iman, maka Tuhan pasti buka jalan dan menyatakan mujizatnya bagi kita semua hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita semua dalam menjalani hidup, bahkan hari ini melewati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya mujizat dan pemulihan Tuhan itu masih ada. Sepertinya Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat dan pemulihan-Mu bagi Naaman. Kami percaya Tuhan, Engkau pun menyediakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu bagi kami hari ini dalam setiap pergumulan kami. Tolonglah kami untuk tetap selalu percaya, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kami. Sehingga pada saatnya nanti iman kami itulah yang membuka pintu pemulihan dan berkat bagi semua orang. Dan juga pada saat hari ini kami percaya firman-Mu itu juga mengingatkan kami bahwa kami juga harus membawa dampak dan pengaruh bagi orang-orang sekeliling kami. Mungkin melewati perkataan, melewati sikap hidup kami, bahkan perbuatan-perbuatan yang tentunya sederhana yang dapat kami lakukan, melewati kebaikan-kebaikan kecil yang bisa saja memberikan dampak yang besar bagi orang sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah melewati hidup kami, kuasa Tuhan bekerja, dan Tuhan pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari dalam setiap aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami. Jaga, lindungilah hidup kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Berkatilah aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga kuasa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali. Shalom.